Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik semuanya, dari SMA 53 ya, yang berbahagia semuanya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Bangkit Wijaya. Ya, kebetulan saya dari Jogja. Saya dari Jogja, dulu kuliah di FMIPA UGM. Ada yang mau ke UGM? Coba, saya ingin tahu ya, Kak Bangkit, yang mau ke UGM ada? Yang mau ke UGM bisa tulis di kolom chat. Itu yang mau ke UGM misalnya pengen Fakultas Kedokteran UGM, tulis kolom chat ya, saya ingin tahu. Ada yang mau ke UGM misalnya? Ada yang mau ke UGM? Oh, tidak ada ya. Oke, mungkin ada yang mau ke UI atau ITB? Oke, masih malu-malu semuanya ya sepertinya. Baik, adik-adik semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas ya, kita akan bahas salah satu materi tes TPS UTBK, yaitu materi kuantitatif ya, kuantitatif. Jadi kuantitatif ini adalah sebuah jenis tes yang ini akan menunjukkan ya kemampuan berhitung, kemampuan numerik ya, kemampuan dalam dalam logika angka ya oleh seorang peserta. Nah, nanti insya Allah dalam waktu 1,5 jam mendatang, saya akan mandu dari semuanya untuk bisa memahami pengenalan kuantitatif dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu seperti biasa, kita akan mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini bisa banyak bermanfaat dan juga bernilai ibadah bagi kita semuanya. Berdoa, saya persilahkan. Ya, cukup. Baik, adik-adik semuanya, saya mau tanya, apakah sudah mendapatkan soal kuantitatif dari kita? Apakah sudah atau belum? Salah satu bisa tulis di kolom chat. Sudah atau belum? Oh, belum ya? Oke, baik. Bila belum, adik-adik, saya akan berikan di kolom chat ya. Oke, baik adik-adik semuanya. Silahkan adik-adik semuanya lihat di kolom chat, ada satu paket soal kuantitatif yang sudah saya share di sana. Silahkan dikerjakan dahulu ya. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Silahkan semaksimal mungkin dikerjakan dulu, semaksimal yang adik-adik bisa ya. 10 menit lagi kita akan bahas ya, kurang lebih jam 9.15 ya, kita akan bahas. Oke, terima kasih. Oh, untuk soal sudah saya share di kolom chat ya. Sudah saya share, sudah sampai? Sudah bisa download semuanya? Sudah saya share itu soal PK di kolom chat? Belum ada? Sebentar. Sudah. Baik, saya coba ulang ya. Saya ulang. Oke. Sudah? Send successfully. Sudah bisa terlihat soalnya? Sebentar, kok belum ada ya? Sebentar. Sudah saya send ya? Coba nih, saya ulang lagi nih. Sudah saya send ya? Sudah terkirim ke everyone? Adik-adik bisa melihatnya? Kok belum terus ya? Sebentar. Baik, adik-adik, saya sudah kirim ke ini ya, ke chat ke everyone. Ini sudah ada yang direct message ke saya, beberapa sudah ya, sudah terima. Kalau yang belum terima kemungkinan Zoom-nya belum diupdate ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya coba tampilkan di sini ya, kalau yang belum menerima. Baik, kalau yang belum menerima, saya ulangi lagi, kemungkinan Zoom-nya belum diupdate ya. Tapi nggak apa-apa, saya tampilkan di ini. Oke. Baik ya. Oke, silakan adik-adik bisa melihat dari sini ya. Cuma tampilannya kan terbatas ya. Oke. Maksud saya terbatas, tidak kelihatan semua soal. Oke, silakan dicoba yuk. Silakan.
yang barangkali belum bisa melihat. Jadi sekedar info ya, ini kuantitatif ini sebenarnya soal-soal SMP ya. Soal-soal SMP ya. Jadi ini soal SMP, tidak perlu teknik integral apalagi turunan ya, tidak, nggak perlu limit juga gitu. Jadi ini bagaimana kita bisa melakukan proses berpikir yang sederhana ya tentang masalah perhitungan. Jadi adik-adik nggak usah mikir rumit-rumit, ini materi SMP sederhana, yang penting bisa benar dan cepat gitu ya, benar dan cepat. Benar saja kalau lama ya ini nggak bagus ya. Cepat saja dan salah ya nggak bagus juga. Jadi harus benar dan cepat, kira-kira begitu. Oke, silakan. Oke, baik. Saya bahas ya, Dek ya. Oke. Sudah berhasil mengerjakan berapa soal yang sudah ini? Oke, saya mau tanya dulu ya. Tolong adik-adik jawab di kolom chat ya. Nomor 1 jawabannya apa ya? Silahkan ditulis misalnya 1.A. Kalau nomor 1 jawabannya A. Kalau nomor 1 jawabannya B, tulis 1.B. Kalau jawabannya T, tulis 1.C ya. Silahkan adik-adik, saya ingin tahu ya. Silahkan semuanya. Ada 119 orang ya. Harusnya ada 119 chat. Saya ingin tahu nomor 1 apa jawabannya. Tulis 1.A kalau jawabannya A, tulis 1.E kalau jawabannya E. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baru 20-an orang yang menjawab. Oke. Yang lainnya? Saya ingin tahu, harusnya 100 anak menjawab. Oke, bagus ya. Oke, bisa semuanya. Ya. Oke, ya udah lumayan ya, udah 30 lebih, 40 lebih. Oke. Banyak yang direct juga ke saya, 40 lebih anak menjawab. Jadi 100 orang ya, 25% kurang lebih. Oke, nah nomor 1 itu simpel ya. Adik-adik yang belum tahu atau belum mengerti, lihat pembahasan saya. Oke. Jadi ini kan hanya sebenarnya menyederhanakan persamaan ya. Di soal dikatakan 8ax kuadrat plus 8bx min 8c min 16 sama dengan 32 ya. Ini model namanya persamaan kuadrat. Ini namanya model soal yang disebut sebagai apa? Persamaan kuadrat ya. Oke, namanya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ya. Oke. Nah, ini nggak usah bingung, nggak usah ragu. Langkahnya, ini angka min 16 pindah ke kanan saja ya. Oke. Nah, ini jadi 48 ya. Setelah ini jadi 48, kemudian ini ke sini menggunakan sifat yang namanya asosiatif ya. Asosiatif ya, atau pengelompokan. Jadi dikelompokkan ya. Dikelompokkan, 8 dikeluarkan, sehingga tinggal 8 kurung buka ax kuadrat plus bx min c gitu, sama dengan 48 juga dibagi 48 ya, sama dengan 48. Kemudian masing-masing dibagi 8 ya, dan jadinya tinggal 6. Oke. Nah, ternyata ini hanya 3 langkah ya, 3 langkah. Kalau terbiasa sebenarnya ini cepat ya. Ini paling hanya butuh sekitar 15 sampai 20 detik. Gitu ya. Jadi soal seperti ini harusnya bisa selesai cepat dan benar, tidak perlu lama-lama. Begitu ya. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan, nomor 1, adik-adik semuanya, apakah bisa dimengerti? Kalau adik-adik mengerti, silahkan tulis di kolom chat ya, 1 titik mengerti. Kalau belum mengerti, tulis 1 titik belum mengerti. Kalau tidak mengerti, tulis 1 titik tidak mengerti. Silahkan ya, biar saya tahu. Dan saya ingin adik-adik aktif ya di sini ya. Aktif, karena matematika itu nggak bisa pasif ya, harus menghitung ya. Nggak bisa langsung ketemu kayak sejarah ya, hafalan nggak bisa. Jadi ini harus berhitung. Jadi saya pengen aktif semuanya.
Oke, baik. Terima kasih sudah menjawab. Boleh ke everyone, boleh japri ke saya kalau malu ya. Oke. Oke, baik ya. Alhamdulillah semuanya mengerti ya. Oke. Lanjut nomor 2. Saya tidak akan perpanjang karena sudah mengerti semuanya. Nah, nomor 2. Nah, di sini ada satu persamaan ya. 9/12. Ingat 9/12 itu kan 3/4 ya. 3/4. 3/4 sama dengan 2H plus K min 1/4 sama dengan 18 per 3K min H plus 19. Nah, ini kita jadikan ini ya, dua persamaan ya caranya. Jadi ini yang kiri dengan tengah, oke, kiri dengan tengah. Kemudian nanti persamaan berikutnya yang kiri dengan kanan, gitu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Persamaan 1, persamaan 2, kemudian 1 dan 2 nanti dieliminasi ya. Nah, tekniknya begitu. Jadi adik-adik pahami konsepnya. Jadi yang kiri disama dengankan yang tengah. Nanti ada persamaan sekian H tambah sekian K sama dengan sekian. Lihat ya, 9/12 sama dengan 2H plus K min 1/4 ya. Terus ini dicoret, ini boleh ya, ini 3/4, 4 dengan 4 coret. Nah, sehingga tinggal 2H plus K sama dengan 4. Kemudian dengan cara yang sama, ini 9 sama 18 coret ya. Caranya bagi ini 2. Nah, ini kali ke sini berarti 24 ya. Berarti 3K plus 3K min H plus 19 sama dengan 24 atau 3K min H sama dengan 5, kemudian dieliminasi H sama dengan 1, K sama dengan 2. Jadi kalau sudah ketemu H sama dengan 1, K sama dengan 2, maka K min H ya sama dengan 1. Kan begitu ya? Oke, selesai. Nah, ini juga mudah ya. Nah, ini logikanya ini maksimal ya, mungkin 30 detik ya. 30 detik ini akan selesai. Begitu. Itu nomor 2. Jelas adik-adik semuanya nomor 2? Kalau adik-adik jelas atau mengerti, tulis ya di kolom chat ya. 2 titik mengerti. Ya, silahkan. Saya ingin tahu berapa orang yang mengerti di nomor 2. Kalau belum, tulis belum ya. Oke, terima kasih sudah yang menjawab. Oke, jelas dan mengerti, baik. Baru 3 orang menjawab, yang lainnya saya ingin minimal ya 30% ya, biar saya mantap kalau benar-benar ngerti ya. Ini nggak boleh salah ya. Oke, silakan adik-adik, saya pengen aktif ya. Jadi kalau saya bertanya, adik-adik silahkan untuk menjawab. Kalau tidak ngerti nggak apa-apa, tulis saja tidak ngerti atau belum ngerti, biar saya yang mengulang kembali. Oke, baik, alhamdulillah ya. Nampaknya dari semua yang ngechat ngerti semuanya. Ini yang japri ke saya cukup banyak ya. Ini kayak everyone memang nggak bayar, ini japri cukup banyak. Oke, baik, terima kasih untuk status mengertinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara nomor 3 ya. Kita bicara nomor 3. Oke, nah ini tekniknya secara umum kurang lebih sama dengan nomor 2. Ini cuma teknik eliminasi substitusi ya. Gitu. Nah, kalau saya sebenarnya suka begini ya. Daripada ribet, kalau saya nggak suka perperan ya. Maka ini saya kalikan misalnya dengan 6. Kenapa kali 6 ya? Biar habis ya. Sehingga nanti saya dapat ya 6U sama dengan 3K min 2M. Saya kali 6. Begitu. Ya. Kemudian nanti di sini ini saya kali dengan 6 juga. Maka saya dapat 6V sama dengan 3M min 2N. Nah, begitu. Begitu ya. Nah,
Nah, kemudian setelah itu kita ini ya, apa istilahnya, kita kurangkan, ini pertanyaannya kan U min V kan, lihat pertanyaannya kan U min V kan di sini, maka ini kita kurangin aja, kita kurangin. Kalau kita kurangin 6 U min 6V itu jadi gini, 6 dikalikan U min V ya, gitu. Nah, kalau kita kurangin ini sama dengan min 2M, kemudian min 5M ya, min 3M ya, itu hasilnya adalah min 5M, begitu. Kemudian 3K sendiri plus 3K min 2N. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita kurangkan 6 dikali U min V sama dengan min 5M plus 3K min 2N. Nah, sekarang kita akan ini ya, apa istilahnya, mencoba mencari hubungan. Bagaimanakah hubungan antara M dan K? Ya. Oke, nah di sini kata kuncinya ya. Jadi kita misalkan K sama dengan A. Nah, kemudian ketika K sama dengan A, kemudian di sini ini namanya kita pakai fill ya. Kemudian M sama dengan A plus 1 misalnya. Oke. Kemudian ini karena KMN kan sembarang bilangan positif ya. Kemudian N itu misalnya A plus 2. Nah, karena dikatakan berurutan. Ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya karena dikatakan berurutan. Berurutan. Jadi kita berikan seperti itu. Jadi misalkan K sama dengan A misalnya, M sama dengan A plus 1, N sama dengan A plus 2. Nah, sehingga kalau pakai cara saya yang di kanan, ini proses seperti ini, nanti ketemu ya hasilnya min 1/6. Kalau pakai cara saya yang di kiri, sama saja nanti akan ketemu. Nanti di ini ya, istilahnya ini di 6 dikali U min V. Nah, nanti dimasukkan ya, sama dengan min 5. M-nya nanti diganti dengan A plus 1. Oke, ditambah 3. K-nya diganti A. Min 2N, min 2 kali N-nya nanti diganti A plus 2. Nah, nanti di ruas kanan akan ketemu min 1 ya. Lihat ini ya. Ini min 5A plus 3A, min 2A habis ya, A-nya habis. Tinggal min 5, min 5, berapa ini? Ya, min 5 plus 4 ya. Hasilnya min 1 ya. Nah, min 1 ya. Nah, sehingga nanti kalau pindah ke bawah, U min V adalah min 1/6. Sama saja ya. Oke. Nah, ini namanya teknik analogi ya. Teknik analogi, kita menganalogkan. Karena di sini dia mengatakan berurutan, 3 bilangan bulat positif berurutan. Sehingga saya bisa mengatakan, kalau misalnya K saya sama dengan kan sebagai A, M sama dengan K plus 1, N sama dengan A plus 2. Gitu. Nanti akan ketemu ini. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini nomor 3 bisa dipahami semuanya. Kalau adik-adik paham, silahkan tulis ya. Nomor 3 mengerti. Kalau belum, silahkan tulis nomor 3 belum mengerti. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Muhammad Rafi mengerti ya. Yang lainnya silahkan. Baru Muhammad Rafi yang menjawab mengerti. Oke, beberapa direct message ke saya. Kak, maaf menanya. Ya, oke, silakan, Mas. Itu A-nya jadi min 4A, Pak. Soalnya kan min 2A dikurang 2A. Sebentar ya, saya ini. Oke, silakan Mas, mohon diulangi. Itu A-nya nggak habis, Pak. Malah jadi min 4A. Sebentar, oh maaf, ini saya salah tanda ini. Sebentar. Maaf ya, sebentar. Ini harusnya bukan bentar. Ini harusnya bukan min ya. Ini plus.
Maaf, tadi saya keliru ya menuliskan. Ini harusnya plus. Ini plus 2N ya. Sehingga ini plus. Paham, Mas? Sehingga ini kan posisi A-nya habis ya di sini ya. Ini kan min 5A. Ini ada 3A plus 2A kan habis. Kemudian angkanya min 5 tambah 4 min 1. Begitu? Bisa dipahami yang tadi bertanya? Nah, ya Kak. Oke, maaf tadi saya keliru ini tanda. Terima kasih koreksinya. Ya, Kak. Oke. Tapi jelas ya, pakai dua cara sama-sama benar ya. Saya cuma ingin menyampaikan itu aja. Oke. Baik, saya clear. Oke, Sandi Hole yang belum mengerti nanti tolong diulang lagi ya. Diulang lagi. Jadi tidak harus K sama dengan A ya. Jadi bisa saja semua dimisalkan K. Jadi kalau mau dimisalkan K boleh, nanti M. Kalau mau dimisalkan K ya, nanti M. Itu berarti K plus 1 misalnya. Nanti N sama dengan K plus 2. Boleh nggak apa-apa. Intinya itu nanti K-nya habis. Hanya tinggal angka. Intinya gitu. Pasti nanti variabelnya KMN itu habis semua. Intinya gitu. Ngarahnya angka. Kenapa kok habis? Ya karena jawabannya angka semua ya. Nggak ada variabel lagi. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Saya clear. Saya lanjutkan nomor 4 ya. Nomor 4. Oke. 1/2 pangkat X ditambah 3/2 pangkat X sama dengan 64 ya. 2X ini 2X atau 2 pangkat X ya, saya nggak tahu ya, anggap aja 2X ya, kalau 2 pangkat X tinggal kita revisi ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ini boleh pakai cara yang di sebelah kanan, atau kalau saya akan pakai cara lain ya. Cara lain saya begini, anggap aja 1/2 pangkat X itu adalah P. Boleh ya? Sehingga nanti 64 sama dengan 2 pangkat 6. Boleh? Nah, sehingga soal di sini, 1/2 pangkat X ini menjadi P saja. Ditambah, kemudian 3/2 pangkat X ini menjadi 3P. Sama dengan 64. Sama dengan 64. Nah, ingat P tambah 3P itu 4P ya. 4P sama dengan 64. Kalau 4P 64 pasti ya, P-nya 16 kan? Betul? Nah, ingat P-nya tadi kan, kalau 1/2 pangkat X sama dengan P, ya, maka P itu adalah 2 pangkat min X ya. Betul ya? Karena pangkatnya di bawah. Jadi 1/2 pangkat X sama aja 2 pangkat min X. Kalau 2 pangkat min X sama dengan 16, 16 itu 2 pangkat 4 ya. Nah, sehingga di sini kita temukan ya, min X sama dengan 4. Kalau min X sama dengan 4, otomatis X-nya sama dengan min 4. Oke, ketemu ya? Kalau X-nya min 4, maka 2X min 1 adalah min 9. Saya pikir begitu. Clear sekali, jelas sekali. Oke, nomor 4 adik-adik bisa dipahami semuanya? Jelas semuanya? Silakan yang mengerti, tolong tuliskan di kolom chat ya, nomor 4 titik mengerti. Kalau yang belum, tuliskan 4 belum mengerti, atau tidak mengerti, atau belum paham. Oke. Nah, itu namanya teknik substitusi ya, atau permisalan. Permisalan. Jadi kita mensubstitusikan atau memisalkan. Oke, bagus ya. Terima kasih semuanya untuk yang sudah mengerti. Nah, coba nomor model nomor 4 ini sering digunakan ya. Coba sekarang saya beri soal ini, soal saya sendiri ya, soal tambahan. Misalnya begini. Oke. Apabila akar dari 0,08
0,08 pangkat X min 1 dibagi 0,2 pangkat X plus 1 sama dengan 1. Pertanyaan saya, maka nilai X berapa? Silakan ya, saya beri waktu 1 menit. Saya tidak akan beri option ya, saya ingin adik-adik menjawab sendiri. Silakan, coba. Ini kurang lebih sama dengan soal tadi. Namanya soal eksponen, bilangan pokok namanya. Eksponen itu tidak harus bilangan bulat ya, bisa pecahan, bisa desimal gitu. Jadi eksponen itu misalnya contoh 2 pangkat 3 itu eksponen, 1/2 pangkat 3 itu eksponen, termasuk 2 pangkat 3/2 itu juga eksponen ya. Kalau saya punya 2 pangkat min 5/2 itu juga eksponen. Jadi eksponen itu intinya bilangan pangkat ya, terserah pangkatnya mau di atas, mau di bawah, mau plus, mau min, tidak ada masalah. Silakan. Yang sudah, tulis di kolom chat ya, jawabannya berapa. Misalnya jawabannya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke, ada yang menjawab 5, terima kasih. Yang cepat sekali menjawab. Yang lainnya saya beri waktu setengah menit lagi. Terima kasih Syabila sama Farah Fadilah. Baik, baik. Alhamdulillah ya, bisa mengerti semuanya. Oke. Sudah ada beberapa jawab. Ya, betul ya, jawabannya 5. Jawabannya 5, betul. Bagi yang belum tahu begini ya caranya ya. Kita harus memisalkan dalam bilangan pokok yang sama. Cari apa hubungan antara 0,2 dan 0,08. Ingat ya, 2 pangkat 3 itu 8 ya. Ini kan sudah saya arahkan nih. 2 pangkat 3 itu 8. Nah, kalau 2 pangkat 3 8, maka 0,008 itu adalah 0,2 pangkat 3. Betul? Nah, tapi jangan lupa, ini ada akar. Akar itu pangkat setengah. Ini berarti per 2. Jangan lupa dikalikan X min 1 ya. Nah, ini kemudian dikali silang ya. Ini kali silang ke sana. Oke, ini sama dengan 0,2 pangkat X plus 1. Nah, karena bilangan pokoknya sama, saya tinggal main pangkat saja ya. 3/2 pangkat X min 1 sama dengan X plus 1. Oke, nah 2 saya masukkan ke sana. Oke, berarti 3X min 3 sama dengan 2X plus 2 ya. Pindah ruas, maka X sama dengan 5. Saya pikir begitu ya. Oke, jadi soal model seperti ini, adik-adik harus bisa ya, tidak boleh gagal. Karena ini contoh soal yang sederhana. Tidak susah. Begitu ya, jelas? Oke, ini pendalaman soal tadi. Model lain. Sudah ya, saya clear. Oke. Lanjut. Kita lanjut soal tadi. Nah, nomor 5, ini masih eksponen juga, modelnya sama. Modelnya sama, nggak usah takut ya. Jadi ini tak beri teknik, tekniknya begini. Ini clue saya begini. Kalau menemukan model soal seperti ini clue ya. Clue-nya begini. Kalau Anda menemukan model seperti ini, misalnya ya, 4 pangkat 2022 dikurangi 4 pangkat 2020. Model seperti ini, percayalah, ini model soal seperti ini menggunakan sifat yang namanya asosiatif. Caranya, bilangan pokok dengan pangkat terkecil itu dikeluarkan. Jadi ini menjadi 4 pangkat 2020. Nah, ingat 2022 kan hanya terpaut 2 ya. Berarti ini dikalikan dengan 4 pangkat 2. Kemudian dikurang 1. Caranya begitu. Artinya begini, 4 pangkat 2020 dikali 4 pangkat 2, itu adalah 4 pangkat 2022. Kemudian 4 pangkat 2020 itu adalah 4 pangkat 2020 dikalikan 1. Nah, begitu. Nah, 4 pangkat 2 itu adalah 16, 16 kurang 1, 15. Sehingga ini hasilnya adalah 15 ya, dikalikan 4 pangkat 2020.
4 pangkat 2020. Nah, oke. Ini namanya teknik ya. Tekniknya begitu. Jadi pasti pangkat yang kecil dikeluarkan. Walaupun gede banget nggak apa-apa, tapi ini yang paling kecil keluar. Biasanya begitu. Ini tekniknya begitu. Sudah? Saya clear ya? Oke. Nah, saya lanjutkan ke model soal tadi. Nah, ini juga sama ya. Ada 48 tambah 3 pangkat 2023 min 3 pangkat 2021 per 6 plus 3 pangkat 2021. Nah, sebenarnya kalau adik-adik mau simpel, boleh juga ya, daripada kita mikir pangkat gede banget. Ini dimisalkan 3 pangkat 2021 itu sebagai P. Sehingga nanti, oke, soalnya jadi begini ya, 3 pangkat 2023 itu sama dengan 3 pangkat 2021 dikali 3 pangkat 2. Betul? Ya, 21 dengan 2 ya. Oke. Nah, tadi ingat ya, 3 pangkat 2022 itu adalah P. Ini berarti hasilnya 9P. Nah, boleh begitu caranya. Nah, kalau begitu ini jadi begini ya. 48 ditambah, ini kan 9P ya. 9P min P ya. Dibagi 6 plus P. Ini 48 ya. Ditambah 8P ya. Dibagi 6 plus P. Nah, 48 tambah 8 plus P itu dikeluarkan 8-nya ya. 8 dikalikan 6 plus P ya. Nah, dibagi bawahnya 6 plus P. Nah, ini boleh coret ya. Boleh coret. Nah, jawabannya 8 ya. Nah, caranya begitu. Oke, boleh dengan cara seperti itu. Jadi boleh dengan namanya substitusi atau permisalan. Ini dengan namanya metode apa? Substitusi atau permisalan. Ini dengan substitusi. Penggantian ya, penggantian atau permisalan. Jadi kita ganti, kita misalkan. Oke, nomor 5, adik-adik. Apakah mengerti semuanya? Kalau mengerti, tulis 5 titik mengerti. Kalau belum, tulis 5 titik belum mengerti. Silahkan yuk adik-adik. Terus di kolom chat 5 titik mengerti. Siap, terima kasih. Jos. Oke, baik. Terima kasih. Aman ya? Aman. Lanjut. Nah, nomor 6. 164 per 7 sama dengan X plus seper Y plus seper Z. Nah, ini namanya kalau dulu ya di SMP, ini masih materi SMP ya. Ini namanya SPL TV ya. SPL TV. Atau sistem persamaan linear 3 variabel ya. Ada X, ada Y, ada Z. Nah, ketika muncul 3 variabel ya harus sabar ya. Harus sabar ya. Oke, kita harus satu persatu. Tapi begini, ini biasanya menariknya begini. Kalau SPL TV itu ciri-cirinya ada 3 variabel dan ada 3 persamaan. Itu ciri SPL TV. Saya lagi-lagi ada 3 variabel, misalnya X, Y, Z, dan ada 3 persamaan. Sehingga dengan 3 variabel 3 persamaan ini kita gunakan namanya metode substitusi plus nanti eliminasi. Nanti harusnya selesai ya, selesai. Akan tetapi di soal ini 3 variabel, ini menarik nih, soalnya aneh. Di soal ini ada 3 variabel, tapi 1 persamaan. Ya. Nah, berarti kalau ada model soal begitu, yang variabel dan persamaannya tidak sama, ini berarti model soal trik. Trik. Artinya trik itu apa? Trik itu adalah kita nanti melakukan namanya manipulasi matematik, sehingga apa yang ditanyakan nanti sesuai dengan apa yang kita trik. Paham ya? Lakukan saja, proses saja. Kalau bahasa kerennya manipulasi matematik. Nanti kita akan ketemu apa yang dilakukan di situ. Oke ya? Baik. Nah, contoh di sini ya, lihat ya, X tambah, langsung ke pembahasan aja. X tambah Y tambah seper Z sama dengan 164 per 7.
Nah, 164/7 itu kita bikin bilangan campuran menjadi 23/3/7. Ingat 23/3/7 itu adalah 23 ditambah 3/7. Ingat ya, 3/7 itu adalah 1/7/3. Nah, 1/7/3 itu adalah 7/3 itu 2/3 ya. Ingat ya di sini. 7/3 itu diganti 2/3. Nah, sehingga ini 2/3 itu 2 tambah 1/3. Nah, tinggal seperti itu. Ini namanya model trik ya. Ketemu ya. X-nya 23 langsung. Sehingga begitu kita tahu Y-nya adalah 2. Dan ketika seperti itu, maka ketemu ya. 1/Z sama dengan 1/3. Kalau 1/Z 1/3, maka Z-nya adalah 3. Jika ketemu nanti X-nya 23, Y-nya 2, Z-nya 3. Nah, jawabannya 68. Oke, nomor 6. Bisa dimengerti semuanya? Kalau mengerti, silakan ada ditulis 6 titik mengerti. Silakan, monggo. Tulis dulu ya, 6 mengerti. Baik, terima kasih. Kak, itu 23 kok ditambah? Oh iya, baik, ada yang tanya. Jadi gini ya, saya berikan contoh begini. Apa artinya 5,5? 5,5 itu secara teori itu adalah 5 ditambah setengah. Begitu ya. Kalau kita punya 4/3, itu secara teori dulu DSI diingatkan 4 ditambah 1/3 begitu. Sehingga arti dari 23/3/7 itu adalah 23 ditambah 3/7 begitu. Paham? Jadi ingat ya, 23/3/7 itu adalah 23 ditambah 3/7. Kemudian diproses seperti di bawahnya. Ingat 3/7 itu 1/7/3 gitu kan, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Yuk adik-adik, saya beri lagi model soal tricky ya. Model soal yang ngetrik seperti ini modelnya. Nah, sekarang soalnya agak meningkat ya. Saya kasih yang agak hot. Apabila sin X min cos X sama dengan 1, maka berapakah sin 2X A min 2, ini kita kasih option ya, biar enak ya, min 1, 0, D1, E2. Nah, oke. Nah, ini saya sebut sebagai soal trik. Mengapa soal trik? Nah, karena di sini ada 2 variabel. Betul? Variabelnya apa? Ada variabel sin, ada variabel cos. Sin X sama cos X. Tetapi hanya saya berikan satu persamaan. Nah, di sini muncul triknya. Jadi kalau jumlah variabel dan jumlah persamaan itu tidak sama, itu pasti trik. Sama yang lagi, kalau jumlah variabel dan persamaan tidak sama, pasti trik. Triknya gimana? Nah, ini adik-adik harus banyak belajar, karena ini butuh intuisi. Silakan ya. Yang bisa menjawab sudah ketemu, silakan tulis di kolom chat ya. Jawabannya berapa? Silakan. Tulis saja jawabannya 1 atau min 1 atau 0 atau 2 gitu. Oke. Terima kasih Syabila. Saya mau tanya, Syabila pernah ikut Olimpiade Matematik ya? Boleh dijawab. Syabila? Bisa? Oh ya, oke. Kalau tahu soal ini? Sudah pernah ngerjakan sebelumnya atau baru tahu hari ini soalnya? Baru ketemu ini? Sabila pernah ngerjakan soal ini sebelumnya. Ini model soal tahun-tahun lalu ya. Saya lupa nih, soal apa nih. Ini model soal masuk PTN ya. Sudah pernah ngerjakan soal ini sebelumnya, Sabila, atau baru tahu hari ini? Oke.
Oke, satu. Berarti baru tahu hari ini ya. Oke, bagus. Berarti kamu ini ya punya intuisi yang tajam. Kamu perasaannya kuat banget kamu, intuisimu tajam ya. Jadi hati-hati ya. Jadi yang temen cowok ya hati-hati sama Sabila ya. Nggak boleh main-main ya karena Sabila ini intuisinya sangat tajam. Oke, baik, terima kasih Sabila atas jawabannya. Jadi gini ya. Sekarang saya jawab sesuai metode matematis. Jadi kalau matematis seperti ini ya, matematis, ini ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Nah, kenapa dikuadratkan? Ya, itulah intuisi. Karena ketika dikuadratkan itu akan kita muncul sin 2x. Dari mana? Yuk jabarkan aja. Ingat ya, kalau sin x min cos x dikuadratkan, maka akan menjadi sin kuadrat x min 2 sin x cos x plus cos kuadrat x ya, sama dengan 1. Sama dengan 1. Nah, kemudian di sini saya kumpulkan ya. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x min 2 sin x cos x sama dengan 1. Nah, di sini ingat ya. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu berapa? 1. Sama dengan 1. Min, nah ingat, yang disebut sebagai 2 sin x cos x itu adalah sin 2x. Ingat, sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. 1 dikurangi berapa hasilnya sama dengan 1? Pasti dong, ini nilainya adalah 0. Nah, gitu. Begitu ya, adik-adik semuanya? Bisa dimengerti soal ini, adik-adik? Kalau mengerti, tolong tulis mengerti ya. Ini soal trigonometri sederhana, tapi ini model trik. 2 variabel, 1 persamaan. Kalau mengerti, silahkan tulis di kolom chat mengerti. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Yuk, adik-adik. Tadi mungkin belum pada ngerjakan semua kan ya. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Silakan yuk, nomor 7. 7 sama 8 yuk. Ini persamaan linear 3 variabel. Nah. 2 variabel ya. Oke. Yuk, 7 sama 8. Silakan. Coba. Saya beri waktu 2 menit. Lalu kita bahas ya. 2 menit model-model persamaan. Terus ada persentase. Silakan ya 7 dan 8. Kerjakan dulu. Mungkin tadi belum mengerjakan. Baik, Harsela sudah selesai? Nomor 7 sama 8? Oke. Baik, kita bahas ya. Untuk nomor 7. Nah, hati-hati ya. Ini model-model soal-soal ini sering keluar ya. Nanti sampai adik-adik dewasa, besok kalau mau ujian pegawai negeri CPNS itu keluar ya model seperti ini ya. Ini soal model klasik ya, harus tahu ya. Klasik tahunnya sudah sejak zaman orang tua kita dulu sudah ada ya model soal seperti ini, model soal klasik ini. Sudah beberapa generasi model seperti ini. Usia Fitzu sekarang adalah R dan usia Reza adalah 2 tahun lebih dari usia Fitzu. Nah, ini harus kita namanya misalkan ya dalam model matematika. Nah, berarti usia Fitzu R, usia Reza misalnya Z, itu dimisalkan. Sehingga Z sama dengan sepertiga R ditambah 2. Itu penting ya untuk kita buat notasi matematik ya. Z sepertiga R tambah 2. Nah, sehingga kalau ini saya tambahkan 5 tahun, Z tambah 5 sama dengan sepertiga R tambah 2 tambah 5. Atau sepertiga R tambah 7 ya. Cuma gitu saja ya. Oke, selesai ya. Nggak ada masalah harusnya. Oke, nomor 7 clear. Nah, kemudian kita bicara nomor 8 ya. Zahrot membeli 250 kg telur dengan harga 30.000 per kilogram. Telur tersebut kemudian dijual dengan harga 2.500 per butir dan tiap 1 kilogram telur terdiri dari 16 butir. Oke, berarti logikanya kalau 2.500 dikali 16 itu penjualan semuanya adalah 40.000 ya.
40.000, berarti untung 10.000. Untung 10.000. Tapi masalahnya, apabila 10% telur rusak, nah 10% itu berapa? Nah, kita cek. Kalau ada, kan gini ya, kita cek di sini. Nah, ini kan 250 kg ya. Oke, berarti harga belinya itu sama dengan modal ya, yaitu 250 dikali 30.000 ya. Nah, nilainya 7,5 juta ya. Oke. Nah, seperti kan di sini, rusak 10%. 10% dari berapa? 250 itu kan 25 kilo ya. Jadi kalau rusak 10% atau 25 kilo, maka yang bagus adalah 225 kilo. Sehingga nanti yang dijual itu hanya berapa? 225 kali 16 kali 2.500. Itu 9 juta. Harusnya lebih banyak ya untungnya, tapi karena ada yang rusak tadi. Sehingga kok keadaannya, ingat ya, penjualannya 9 juta, pembeliannya 7,5. Berarti tetap untung ya. 9 juta dikurangi 7,5 ya, tetap untung 1,5 juta. Nah, kira-kira begitu prosesnya. Oke. 7 dan 8 adik-adik apakah bisa mengerti? Bisa ya? Oke. Kalau sudah adik-adik coba kerjakan dulu ya, nomor 9, 10, 11, dan 12. 4 soal, silakan. Kerjakan dulu ya. Saya share. Oke. Coba lihat di chat ya. Di chat, ini baru OTW ya. Baru OTW saya share soal dan pembahasan. Jadi silakan adik-adik cek di kolom chat. Kalau yang belum kelihatan mungkin karena belum diupdate ya. Oke. Nah, ini 9 dan 10 ya, silakan. 9 dan 10. Atau 9, 10, 12 ya yang kelihatan di layar. Silakan, ya. 9, 10, 12. Oke, saya beri waktu 3 menit ya. 9, 10, 12. Maksimal 1 soal 1 menit. Silakan, yuk. Oke, maaf ya. Maaf, oke. Masih saya mute tadi ya. Terima kasih. Jadi untuk nomor 9, ini kita namanya masih persamaan linear 3 variabel. Jadi langkah pertama kita misalkan Arsyad itu misalnya A, Naim itu N, itu Ken itu K. Ya. Kemudian lakukan seperti yang ada di sini. A banding N 2 banding 3, N banding K 5 banding 2. Nah, kemudian ini ada pertanyaan mungkin, mengapa kok jadi 10 banding 15? Mengapa jadi 15 banding 6? Intinya gini, 2, 3, dan 5 kita cari KPK-nya. Ya, KPK-nya berapa? Paling enak 15 kan ya. Ya, kalau mau jadi per 15 yang paling tinggi, maka kalau 2 banding 3 mau jadi 15 ya 10 banding 15. Kalau 15 banding 6, kira-kira begitu. Nah, kemudian ya kita perbandingkan ya, nanti akan dapat A-nya itu 10X ya, N-nya 15X, K-nya 6X. Gitu ya. Seperti itu, sehingga A min K itu 4X. A min K itu 4X ya. 4X 8 juta, maka X-nya 2 juta. Kalau X-nya 8 juta, ingat ketika dijumlahkan, itu kan hasilnya 31X ya. 31 ini berasal dari 10X tambah 15X tambah 6X. Kalau X-nya ada ketemu 2 juta, maka hasilnya adalah 62 juta. Oke. Itu nomor 9. Sebelum saya lanjut, nomor 9 apakah dimengerti adik-adik semuanya? Kalau mengerti tulis ya, 9 titik mengerti ya. Silakan. Silakan adik tulis, masih ada 100 orang. 9 titik mengerti, kalau belum ya tuliskan belum mengerti atau tidak mengerti. Silakan. Ini harusnya bisa ya, ini masuk dalam bab SPL TV ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Ini materi lagi SMP. Seingat saya kelas berapa ya? Mungkin kelas 9 ya. Mungkin kelas 9. Oke. Baik, terima kasih adik-adik semuanya, mengerti semuanya.
Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara nomor 10, ini soal peluang. Peluang ini sebenarnya secara teknis matematis mudah ya, tidak susah. Cuma logikanya yang harus kita dapat. Jadi perhitungannya tidak susah, ya. Cuma logikanya yang kita harus mengerti. Diketahui ada bilangan-bilangan. Bilangannya ada 1, ada 2, ada 0, ada 2, ada 4, ada 2, ada 4. Berapa banyak bilangan 7 angka yang bisa dibentuk dari angka-angka berikut? Ya, ingat ya, 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4, 7 angka kan? Oke. Nah, ingat di sini ada namanya angka yang sama, ada angka yang sama, ada angka yang sama. Ini angka 2 sama ya. Keluar 3 kali, dan angka 4 sama, keluar 2 kali juga. Gitu. Oke. Nah, sehingga adik-adik semuanya ini perlu diingat ya, namanya permutasi unsur sama. Namanya permutasi unsur sama ya. Kalau unsur sama itu begini, misalnya N permutasi K, L, M. Itu adalah N faktorial dibagi K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Oke, itu unsur sama. Kalau yang unsur beda begini ya, kalau yang unsur beda NPR itu sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Jadi ini kalau apa? Unsur berbeda. Kalau berbeda. Hati-hati, ada 2 jenis ya, permutasi unsur sama dan unsur beda. Nah, sekarang karena ini unsurnya ada yang sama, nah berarti kita pakai unsur sama dong. Pakai unsur sama ya. Nah, ini kita pakai. Semuanya itu 7, berarti 7 faktorial dibagi, yang sama itu ada 3, angka 2 ada 3 faktorial, angka 4 ada 2, kali 2 faktorial. 1 dan 0 kan nggak ada temennya, ya udah gitu aja ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, nilainya 420. Tapi hati-hati itu belum selesai. Jadi 420 itu adalah susunan 7 angka. 7 angka. Tapi ingat ya, angka 0 itu tidak boleh sebagai angka pertama. Kalau misalnya angkanya gini, ini 0, kemudian 1, 2, 2, 2, 4, atau berapapun itu, kan nggak boleh kan? Kalau angka pertama nggak bunyi kan? Jadi ini kita kurangkan dengan angka 0 di angka pertama. Jadi angka 0 di angka pertama itu nggak boleh. Ini kita hilangkan, ini nggak boleh. Haram hukumnya. Nah, berarti nanti akan muncul lagi permutasi unsur sama lagi di sini. Tapi angkanya tinggal 6 ya, tinggal 6. 6 faktorial dibagi yang sama, angka 2-nya ada 3, angka 4-nya ada 2. Dibagi 2 per ini ada 60. Nah, kemudian itu dikurangkan ya. Jadi permutasi semuanya 420 dikurangi dengan 60. Gitu. Sekali lagi, ini adalah permutasi unsur sama. Mula-mula ada 7 angka, ada angka 2 dan 4 yang unsurnya sama. Itu kita pakai permutasi unsur sama. 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Nilainya 420. Nah, tapi ingat, angka 0 tidak boleh sebagai angka pertama. Nggak boleh. Haram hukumnya ya, nanti nggak bunyi angkanya. Sehingga kalau angka 0 nggak boleh sebagai angka pertama, seakan-akan kita punya 6 angka yang dipermutasi sama lagi. Itu ya, bawahnya sama, tapi atasnya tinggal 6 ya, karena dikurangi 0, satu angka itu. Oke, sehingga banyak bilangan yang bisa susun ya, dengan angka 0 nggak boleh di depan, itu adalah 420 dikurangi 60. Nilainya 360. Nah, ini rumusnya mudah, hitungnya mudah, tapi logikanya yang kita harus tahu. Oke, adik-adik, nomor 10 termasuk soal HOTS ya, yang agak high order thinking skills ya. Oke, kalau adik-adik mengerti, tolong tulis ya. Nomor 10 mengerti. Kalau tidak, tolong tulis tidak, atau kalau belum, tulis belum mengerti. Silakan ya. 10 titik mengerti atau 10 titik belum mengerti. Silakan. Oke, terima kasih, banyak mengerti.
Terima kasih ya, berarti konsep peluangnya bagus. Oke, terima kasih. Baik, lanjut. Nomor 11. Oke, nah kalau ini, kalau sebenarnya mudah ya, mudah, cuma kita butuh konsep geometris namanya. Sebuah lingkaran bertitik pusat di P menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Nah, ingat, menyinggung sumbu X dan menyinggung sumbu Y. Nah, oke, berarti kita bisa bicara konsep jari-jari dong, ya. Jari-jarinya. Oke, jika jarak titik pusat ke koordinat O, ke pusat lingkaran adalah P sama dengan jari-jari R, oke, maka jari-jari lingkaran adalah, oke. Nah, jadi gini, ini cuma jadi di sini R itu bukan jari-jari ya. Di sini R itu simbol lain. Jadi hati-hati, ini cuma masalah simbolik aja ya. Jangan kacau ya. Nah, ini kita buat ya di sini. Jadi ini A itu jari-jari ya. Ingat, jangan lupa A itu jari-jari. Ini jari-jari ya. Ini jangan lupa jari-jari. Nah, jadi ini juga A ya, ini juga A. Nah, yang dimaksud R itu begini. Ingat ya. Ini A ke sini. Maka A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau R sama dengan akar A kuadrat tambah A kuadrat. Ini berarti akar 2 kali A kuadrat. Kalau akar 2 kali A kuadrat berarti R sama dengan A akar 2. Kalau R sama dengan A akar 2, maka A sama dengan R per akar 2 ya, dibalik ya. Nah, kalau udah selesai ya. Nah, ternyata gampang banget ya. Cuma begitu ya. Cuma begitu. Oke. Seperti itu ya. Seperti itu. Jawabannya D ya, langsung ketemu. Oke. Nomor 11, adik-adik mengerti? Silakan ya. Saya tidak bosan akan bertanya, memastikan. Kalau adik-adik mengerti, tulis 11 titik mengerti. Silakan. Karena kan kita nggak ketemu kan, jadi saya untuk memastikan hanya bisa kolom chat ya. Silakan tulis 11 titik mengerti. Kalau yang belum atau tidak, tulis tidak mengerti. Oke, terima kasih. Baik, lanjut ya. Lanjut. Nah, baik, ini namanya konsep sudut, nomor 12 ya. Nomor 12 konsep sudut. Konsep sudut itu ada beberapa ya, ini saya ingatkan, barangkali lupa, jadi saya bahas teorinya dulu untuk konsep sudut. Konsep sudut ya. Konsep sudut. Nah, itu begini ya, konsep sudut A yang sama ya, A yang sama, maksudnya sama besar ya. Nah, sama besar itu ada ini ya, sudut yang namanya apa? Sehadap. Sehadap, kemudian yang kedua, ini bertolak belakang ya. Nah, kalau sudut yang sehadap itu begini ya, sehadap. Nah, ini contoh sudut sehadap tuh sini. Ini sehadap. Kalau bertolak belakang itu begini ya, sudutnya. Ini tolak belakang. Nah, itu sudutnya pasti sama. Nah, kemudian yang B, ada sudut namanya berpenyiku ya. Berpenyiku itu jumlah total sudutnya adalah 90 derajat totalnya. Berpenyiku, siku-siku. Jadi contoh gambarannya seperti ini ya. Ini total sudut 90 derajat. Jadi misalnya ada seperti ini. Nah, ini misalnya siku-siku.
ya, maka sudut yang ada di sini, sudut yang hijau, itu kalau dijumlahkan 90 derajat. Kira-kira gitu, itu berpenyiku. Nah, kemudian berikutnya yang C, namanya sudut yang ini ya, sama besar berpenyiku sama yang jumlahnya berjumlah 180 derajat. Nah, ini tolong harus dipahami. Apa saja sudut yang berjumlah 180 derajat? Yang pertama, total sudut segitiga. Jadi ingat ya, segitiga itu mau sama kaki, mau sama sisi, mau sembarang, itu total sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kemudian yang kedua, yang 180 derajatnya adalah sudut yang namanya berpelurus ya. Berpelurus. Itu dalam satu garis lurus. Jadi misalnya begini. Nah, sudut merah ini berpelurus ya. Itu kalau dijumlah 180 derajat. Jumlahnya itu berpelurus. Oke. Kemudian ada lagi nanti namanya ini ya. Sudut yang berseberangan ya. Ada dalam berseberangan, ada luar berseberangan. Berseberangan ya. Maaf. Berseberangan. Ini juga 180 ya jumlahnya ya. Jadi misalnya sudut ini ya, yang merah ini dijumlahkan dengan ini juga 180. Kira-kira gitu. Ini namanya dalam berseberangan. Luar berseberangan juga sama. Nah, kira-kira begitu. Jadi adik-adik harus hafal ya. Ada 3 jenis sudut. Ada yang sama besar, ada yang berpenyiku, ada yang berjumlah 180 derajat. Oke, sudah ditulis semuanya? Sudah ya? Baik. Oke. Nah, kita kembali ke tadi. Nah, diketahui EBC 152. EBC 152. EBC 152. Oke, ini tak terus biru. 152 ya. Otomatis ini satu dengan warna yang sama itu sudutnya sama ya, 152 juga. Kemudian BFI 144. BFI 144. Kalau BFI 144, maka otomatis HFG juga 144 ya, karena bertolak belakang. Kemudian HCD berapa? HCD. Nah, ini kita hitung ya. Nah, maka lihat di sini ada semuanya. Berarti kalau kita ingin menghitung HCD, ingat HCD itu sama dengan ini. BCF. Jadi sudut HCD sama dengan sudut Sudut BCF. Nah, untuk bisa mencari sudut BCF itu, kita harus mencari tahu sudut yang saya bintang ini ya. Nah, gitu. Bintang. Bintang itu berarti sudut CBF, saya ulangi, CBF dan BFC. Nah, sehingga caranya gampang ya. Ingat ya, ini yang biru sama bintang ini 180 ya. Biru sama bintang 180 kan, berpelurus kan. Berarti yang bintang pertama yang dekat sama biru, nilainya tinggal 180 dikurangi 152. Atau CBF itu 28. Bintang pertama 28. Bintang yang kedua ini juga berpelurus kan. Saya 36 kan. Nah, tinggal 180 kurangi 144, 36. Kemudian ingat, ini ada segitiga kan.
total segitiga ini 180. Ini dari asal total segitiga. Total segitiga. Nah, sehingga 28 tambah 36 tambah BCF sama dengan 180, sehingga BCF sama dengan 116. Ingat, BCF ini sama dengan HCD. Gitu. Nomor 12. Sebenarnya tidak susah ya. Kalau kita ngerti konsepnya, ini saya yakin ya, ini mungkin 30 detik akan selesai. Nah, kalau ngerti ya, 30 detik selesai. Oke, adik-adik, nomor 12, apakah adik-adik bisa mengerti? Kalau adik-adik mengerti, tolong tulis ya, 12 titik mengerti. Kalau belum, tulis belum. Silakan. Baik, alhamdulillah mengerti semua 12. Saya agak khawatir tidak mengerti ya, karena ini materi SMP yang kadang dulu di SMP nggak inget ya. Kelas 11 ya, kelas 11 kan di SMP baru ini ya, baru semangat-semangatnya bermain ya, kadang-kadang lupa belajar ini. Oke, baik, alhamdulillah kalau pada mengerti ya, terima kasih. Oke. Nah, lanjut ya. Oke, nah ini kita bicara tentang ini gradien namanya. Ini materi SMP juga nih, kok kelas 8 ini ya, kelas 2 SMP. Kelas 8 ini ya. Garis G melalui 1,5 dan B melalui min 3,9. Manakah di antara berikut yang benar ya? Ingat ya, ini kita bicara kuadran. Kalau kita bicara kuadran ya, X, Y, ini kuadran 1 ya, kanan atas, kuadran 2, kiri atas, kuadran 3, kiri bawah, kuadran 4, kanan bawah. Oke, sehingga kalau plus semua ini pasti kuadran 1. Kalau X-nya min, Y-nya plus, ini kuadran 2. Pasti begitu ya, kalau kita bicara kuadrannya. Oke, jadi kalau kita bicara ruas garis AB itu kalau bilang di kuadran 1 saja ya salah ya, karena B ini jelas di kuadran 2 nih, ini salah, ini sudah salah ya, salah. Nah, kalau kita bicara gradien yang kita cari ya, gradien 2 titik, ingat M itu sama dengan delta Y per delta X, berarti 3 benar. Oke, kalau 3 benar biasanya 1 benar ya, gitu. Atau kalau 1 benar biasanya 3 benar, biasanya begitu. Nah, kita tinggal cek yang nomor 2 ya, titik tengah ya. Nah, kalau kita lihat titik tengah, ini kita X-nya dijumlah kemudian diseparuhkan ya, atau dibagi 2. Y-nya juga sama dijumlah kemudian dibagi 2. Min 1,7 benar ya. Kalau ini berarti 1, 2, 3 benar ya. Jawabannya berarti A. Kira-kira begitu. Oke. Seperti itu ya. Oke. Baik. Nomor 13 bisa dimengerti adik-adik? Kalau mengerti, tolong tulis ya, 13 titik mengerti. Biar saya tahu berapa orang yang mengerti di soal ini. Silahkan. 13 mau ditulis, 13 titik mengerti. Atau 13 belum mengerti, silahkan, nomor 13. Oke, terima kasih Aninda Rafif. Yang lainnya? Baru satu orang saya belum bisa memutuskan ngerti atau tidak. Yang lainnya? Oke, terima kasih Farah. Oke, terima kasih Muhammad. Oke, baik, sampai cukup. Nah, sekarang lanjut ya, nomor 14. Nah, ini sudah mulai kita menganalisis ya, analisis. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Oke, sebenarnya mudah, tapi harus analisis ya. Nah, ini analisis susahnya adalah kita bikin tabel. Jadi, saya akan sampaikan begini. Model soal nomor 14 ini kalau ketemu di OTBK, model seperti ini, saran saya ini dilewati dulu ya. Dilewati dulu. Bukan berarti tidak bisa ya, tapi karena butuh waktu untuk analisis. Ini 1 menit bisa lebih. Ini menurut saya lebih dari 1 menit.
Nah, artinya adik-adik sini saya ajarkan ya bagaimana kita milih soal yang cepat. Kalau kira-kira lama ya ini harus ini tinggalkan dulu ya. Dua buah bilangan asli berurutan lebih kecil dari 10, itu jumlah dua bilangan itu merupakan bilangan prima. Hasil kali yang mungkin adalah, ini kan namanya analisis. Makanya di sini kita harus bikin namanya tabel. Nah, gitu ya. Tabel. Kita cek. Kita bikin kolom 1, dua bilangan asli berurutan ya. Kalau kurang dari 10 kemungkinannya bisa 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Yang jumlahnya prima ini ya. Jumlahnya prima di sini ada 3, 5, 7, 11, 13, 17. Hasil kalinya kemudian kita kalikan ya. 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6, 3 kali 4, 12. Nah, kita cek hasil kalinya. Yang hasil kalinya prima dan jawabannya ada, berarti 42 dan 72. Berarti oke, jawabannya adalah A. B ya, maaf B. Nah, sekilas ini gampang ya, tapi sebenarnya ini butuh analisis ya, ini tidak mudah. Oke. Nomor 14 bisa dipahami? Bisa ya? Oke, saya clear. Nomor 15. Nah, ini namanya model perbandingan kuantitatif ya. Ada lebih dari, kurang dari. Rataan 6 orang siswa berkurang setengah ketika satu siswa nilainya 6 digantikan oleh siswa baru. Manakah yang benar? Oke. Jadi rata-rata 6 orang ini, katakanlah saya buat namanya rataan 6 berkurang setengah ketika satu siswa digantikan. Oke. Kan 6 orang itu kita misalkan ya, mula-mula ya, A, B, C, D, E, F. Nah, kemudian orang F itu kita ganti dengan bernilai 6. Nah, sehingga nanti muncul persamaan gini ya. A plus B plus C plus D plus E plus 6 per 6 sama dengan X. X itu rataannya. Sehingga saya kalikan jadi seperti ini. Jumlahnya sama dengan 6X. Kalau rata-rata berkurang setengah, jika nilainya digantikan, anggap aja itu yang nilai 6 itu saya anggap F atau V, terserah. Maka A plus B plus C plus D plus E plus F atau V sama dengan 6X min 3. 3 ini dari ini ya. Dari 6 dikalikan X min setengah. 6 dikalikan X min setengah itu menjadi 6X min 3. Nah, nilai ini sama dengan 6X ya. Sehingga ini saya anggap sebagai persamaan 1 misalnya. Ini persamaan 2. Nah, karena sama-sama 6X di sini, ya udah saya sama dengankan ya. Saya sama dengankan sehingga di sini V min 6 sama dengan min 3 ya. Nah, oke. Nah, sehingga V-nya sama dengan 3. Nah, ketika ketemu P-nya itu siswa baru, ternyata siswa barunya itu 3. Kalau Q-nya sama dengan 3 ya, maka P sama dengan Q ya, karena sama-sama 3. Nah, kira-kira begitu. Oke? Begitu? Bisa dipahami ya? Oke. Oke, itu nomor 15. Nah, nanti untuk nomor 16, nomor 17 enggak ada ya. Oh, kok 16 hilang ya? Oh, enggak tahu di kemana kok hilang ya. Jadi silakan ya, nomor 18, 19, 20. Silakan nanti dicoba oleh adik-adik di rumah sebagai latihan ya, PR atau latihan di rumah. Yang jelas sudah saya share tadi ya untuk soal dan pembahasannya. Oke, adik-adik semuanya. Sudah jam 10:30 lebih. Sebelum saya tutup, adik-adik semuanya, apakah yang saya sampaikan di sini adik-adik bisa mengerti secara umum tentang konsep kuantitatif di sini? Adik-adik bisa mengerti semuanya? Bisa, Kak. Bisa ya. Cuma nanti mohon harus banyak latihan ya. Karena kuantitatif ini kan tadi saya sampaikan, ini materi SMP. Tidak susah. Cuma barangkali kalian lupa. Rumus-rumusnya lupa. Sehingga ketika lupa harus mengingat kembali, buka teori SMP kembali, banyak latihan soal kuantitatif.
Saya rasa saat ini di zaman ketika adik-adik sudah terhubung online ya, banyak internet juga, kita bisa ngambil soal dari manapun ya, dari Google, dari mungkin grup-grup Telegram, dari grup WhatsApp atau apapun juga. Maka adik-adik bisa nyari soal sendiri, nanti banyak latihan sendiri. Ya, oke. Saya rasa itu aja dari saya kesempatan siang hari ini. Sukses selalu adik-adik semuanya. Ya, nanti apabila adik-adik ada yang mau ditanyakan ya, atau ada yang mau bertanya, entah apapun itu, seputar misalnya soal atau apa yang belum jelas, boleh chat ke saya ya, 0812 2230 621. Oke, silakan. Nama saya Pak Bangkit Wijaya ya. Kalau masih belum jelas, boleh chat ke saya. Oke. Saya pikir itu ya, ada semuanya. Nah, semoga tahun ini rezeki kalian ya, 2022, lulus di perguruan tinggi negeri, atau di kedinasan, atau dimanapun, di luar negeri, yang mau ke luar negeri ya. Oke. Sukses bagi diri semuanya, tetap semangat belajar dan jaga kesehatannya, itu paling penting ya. Karena saat ini untuk bisa tes, selain menyiapkan berkas administrasi dan kita belajar, juga harus sehat tambah ya. Karena kalau tidak sehat, kita mau tes tiba-tiba H-1 antigen itu positif corona, itu kita nggak bisa tes. Nah, itu penting sekali ya. Jadi adik-adik harus selalu berdoa ketika mau ujian, mau tes, harus selalu sehat, dinyatakan negatif dari virus apapun. Kira-kira begitu ya. Terima kasih, sukses selalu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Baik, itu materi saya, tolong silahkan di-share ya. Kalau ada yang belum dapat materinya, tolong yang satu kelas, yang ada grup kelas, boleh di-share ya di grup kelasnya. Biar yang belum update Zoom-nya bisa dapat soal sama pembahasan. Gitu ya, Dek ya, minta tolong begitu ya. Oke, terima kasih. Saya izin live dulu ya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.